Dalam riwayat Abi Darda ada tambahan, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an, dan aku di hari kiamat akan menjadi penolong baginya, bagi orang yang menulis 40 hadis tadi. Aku di hari kiamat akan menjadi penolong baginya. Aisyah minallah, artinya aku akan memohon kepada Allah SWT ayatajawaza an dzunubihi, agar Allah memaafkan dosa-dosanya. Nah, itu akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Qad rawayna ay naqalna, kami telah meriwayatkan ataupun telah menukil an Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wa Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan dari sahabat Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, wa Abi Darda, dan dari sahabat Abi Darda radhiyallahu an. Ini ada 4 sahabat ini, dari 4 sahabat. Dari Abi Darda namanya Uwaimir bin Zaid. Abi Darda itu kunyah, namanya Uwaimir bin Zaid. Wa Abdullah bin Amr, dan juga dari Abdullah bin Amr bin Umar ya. Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Abbas, juga Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malik, dan sahabat Anas bin Malik, wa Abu Hurairah. Wa Abi Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar, namanya Abdurrahman bin Sakhar. Wa Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhum. Ai hafizahum min sukhtihi, semoga Allah menjaga mereka dari murkanya Allah. Itu yang dimaksud dengan radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka, artinya menjaga mereka dari kemurkaan Allah. Min turuqin katsiratin, dari banyak jalan. Riwayatnya itu dari banyak jalan. Min turuqin katsiratin ay muta'alliq bi rawaina. Ini kalimat min turuqin katsiratin ada kaitannya dengan rawaina, faqat rawaina min turuq katsirah. Kami telah meriwayatkan dari banyak jalan. Biriwayatin mutanawwi'at, dengan riwayat yang bermacam-macam. Ai mukhtalifatul alfat, yang berbeda-beda lafadznya. Ini bermacam-macam artinya memiliki lafadz yang berbeda-beda riwayatnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah telah bersabda. Ini hadisnya nih. Bahwasanya Rasulullah telah bersabda. Bahwasanya Rasulullah telah bersabda, biarin aja. Man hafiza ala ummati, barang siapa menjaga atas umatku. Hafiza ala ummati, menjaga atas umatku. Ay naqala laha, menukil laha untuk umatku. Hafiza ala ummati maksudnya menukil untuk umatku. Wa ballaghaha, dan menyampaikan kepada umatku. Arba'ina hadisan, 40 hadis. Min amri diniha, dari urusan agamanya umat. Diniha di inil ummah. Jadi bukan yang hafal. Hafiza maksudnya menjaga. Menjaga di situ diartikan menukil dan menyampaikan. Menukil dan menyampaikan itu kepada umat dari urusan agama, yang berkaitan dengan urusan agama. Ai mimma yata'allaqu bi amri diniha, dari hadis yang berkaitan dengan urusan agama umat. Diniha dinil ummah, usulan wa furu'an, masalah-masalah dasar pokok dan masalah-masalah cabang. Masalah usul yang berkaitan dengan tauhid, akidah, wa furu', masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Maka apa keistimewaannya orang yang menukil dan menyampaikan 40 hadis? Ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha. Allah akan membangkitkan orang tersebut, orang yang menukil dan menyampaikan 40 hadis. Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam rombongan para fuqaha. Walaupun dia bukan ahli fikih,
dia cuma menyampaikan 40 hadis, menukil dan menyampaikan saja, ya, maka di hari kiamat akan dikumpulkan, bangkitkan dalam rombongan, jamaah, dalam rombongan para fuqaha, orang-orang ahli fikih, fuqaha. Siapa fuqaha? Alladzina ya'rifuna al-masail al-fiqhiyatah, orang-orang yang mengetahui masalah-masalah fikih. Wal ulama, dan dalam rombongan para ulama. Jadi dikumpulkan dalam para fuqaha dan juga para ulama, ya. Wal ulama, siapa ulama? Al-muttasifina bil alim, fiqhan kana au ghairahu. Jadi orang-orang yang bersifat dengan sifat ilmu, baik itu ilmu fikih ataupun selainnya. Kal hadis, seperti ilmu hadis, wa tafsir, dan ilmu tafsir, bahwa mimma qablahu, maka kata ulama ini lebih umum dari kata sebelumnya fikih. Kalau disebutkan fuqaha, berarti ini secara khusus dia ini spesialis fikih ini, ya. Nah, spesialis fikih. Fuqaha memang ahli fikih, ahli dalam mengetahui masalah-masalah fikih. Tapi kalau disebutkan ulama, nah ini bisa, ya, mengetahui tidak hanya fikih tapi juga bisa hadis, bisa tafsir, dan pokoknya ilmu-ilmu, ya, orang-orang yang disifati dengan ilmu. Nah, itu dibangkitkan dia dalam golongan para fuqaha dan golongan para ulama. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ba'atsallahu faqihan aliman. Kalau tadi kan Allah bangkitkan dia dalam rombongan para ulama dan para ahli fikih. Nah, kalau dalam riwayat lain, Allah akan bangkitkan dia, orang yang menyampaikan 40 hadis, menukil 40 hadis dan menyampaikannya kepada umat. Ini akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan faqih dan alim. Nah, dalam keadaan menjadi orang yang faqih dan alim. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, istabtaitu Abul Hasan At-Tabari, aku meminta fatwa kepada Abul Hasan Imam At-Tabari ini, Iman Ausah, tentang orang yang berwasiat sebelum meninggal, berwasiat bisulusi malihi, dengan sepertiga hartanya. Kan wasiat kan hanya boleh maksimal sepertiga, tidak boleh lebih, kurang boleh. Kalau lebih maka para ahli waris boleh memotongnya, mengurangi. Nah, ya, ini maksimal sepertiga. Ada seseorang berwasiat sebelum meninggal sepertiga hartanya untuk para ulama dan para fuqaha. Dalam wasiatnya itu, ini sepertiga hartaku, tolong kasihkan para ulama dan para fuqaha yang ada di tempat ini. Au waqafa waqfan alaihim, ataupun dia, orang tersebut, mewakafkan sebuah wakaf, atas mereka para ulama dan para fuqaha, ya, wakafnya. Nah, pertanyaannya, hal yadkhul fihim, apakah masuk dalam golongan fuqaha dan ulama? Kata batul hadis, para penulis hadis. Dia bukan ahli fikih, bukan juga ulama, cuman menulis hadis saja. Menulis, para penulis hadis ini. Nah, menulis 40 hadis ataupun disampaikan. Ini para penulis hadis. Fakataba, lalu Imam Abul Hasan At-Tabari menulis jawaban dari pertanyaan salah sebagian kepada beliau yang ditulis lewat surat. Beliau pun menulis jawaban na'am, ya, masuk. Para penulis hadis pun masuk dalam kategori ulama dan fuqaha. Kaifala yadkhul? Bagaimana tidak masuk? Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man hafiza ala ummati 40 hadisan. Barang siapa yang menjaga atas umatku, menjaga maksudnya menukil dan menyampaikan kepada umatku 40 hadis min amri diniha, dari urusan agamanya umat, ba'atsallahu yaumal qiyamah faqihan aliman, maka di hari kiamat kelak Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan faqih dan keadaan alim. Nah, ini Rasulullah menetapkan dia menjadi seorang faqih, menjadi seorang alim. Nah, ketika ada seseorang yang kaya berwasiat, saya wasiatkan sepertiga harta saya,
untuk para fuqaha, para alim yang ada di sini. Maka orang penulis hadis pun walaupun dia secara zahir ketika di dunia ini bukan seorang faqih, bukan seorang alim, tapi dia menulis hadis, disampaikan kepada umat, maka dia dianggap faqih dan alim dan berhak mendapatkan wasiat tersebut. Berhak mendapatkan wasiat. Jadi tergolong dari golongan ulama dan fuqaha dia. Ini orang yang menulis hadis. Ini diantara keutamaan. Nah, ini hadis inilah diantara yang memotivasi Imam Nawawi untuk menulis 40 hadis ini. 40 hadis dan disampaikan kepada dengan harapan supaya masuk mendapatkan fadilah sebagai menjadi sebagai faqih, jadi sebagai alim. Wa fi riwayat Abi Darda, dan dalam riwayat Abu Darda, ini masih seputar orang yang menulis menjaga 40 hadis Nabi. Dalam riwayat Abi Darda ada tambahan, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an, dan aku di hari kiamat akan menjadi penolong baginya, bagi orang yang menulis 40 hadis tadi. Aku di hari kiamat akan menjadi penolong baginya. Aisyah minallah, artinya aku akan memohon kepada Allah SWT ayatajawaza an dzunubihi, agar Allah memaafkan dosa-dosanya. Nah, itu akan diberi syafaat oleh Rasulullah. Nabi akan memberikan syafaat kepadanya, artinya Nabi memohon kepada Allah SWT agar memaafkan dosanya. Wa syahidan, dan aku akan menjadi saksi. Syahidan lahu bisihqaqihi rif'ata darajatihi wa uluwa martabatihi. Nabi akan menjadi saksi, syahidan, menjadi saksi lahu baginya, bagi orang yang menulis hadis tadi, menulis dan menyampaikannya. Bistihqaq, dengan berhaknya dia untuk memperoleh derajat yang tinggi dan martabat yang tinggi. Bistihqaqi, dengan berhaknya dia memperoleh derajat dan martabat yang tinggi di sisi Allah SWT. Nabi akan menjadi saksi nanti. Dengan sebab dia menulis 40 hadis. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dan dalam riwayat sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qila lahu, akan dikatakan kepadanya, orang yang menulis hadis tadi. Ini masih keutamaan orang yang menjaga 40 hadis Nabi, menjaga dalam arti menukil dan meriwayatkan atau menyampaikan. Dikatakan kepadanya, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta, masuklah engkau dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan, disuruh milih. Silakan masuk kamu dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan. Patubla tahu lahu abwabuha asamaniya. Artinya akan dibuka untuknya pintu-pintu surga yang 8 itu dibuka. Wa kullu bawwab yad'uhu ila ad-dukhul min al-bab alladhi huwa muwakkalun bihi ta'ziman lahu wa ikraman. Setiap penjaga pintu, kan setiap pintu surga kan ada penjaganya, ada malaikatnya. Setiap penjaga pintu itu memanggilnya, mengajak agar supaya dia masuk dari bab yang dia, si penjaga itu diwakilkan untuk menjaganya. Sebagai penghormatan dan kemuliaan untuk orang tersebut, orang yang menulis hadis Nabi tadi. Masing-masing malaikat menjaga pintu itu memanggil supaya dia masuk. Setiap melewat satu pintu dipanggil oleh malaikat penjaga untuk masuk. Itu sebagai bentuk ta'zim, pengagungan dan kemuliaan untuk orang yang menulis hadis Nabi dan menyampaikannya. Wala yadkhulu illa minal babil ladzi sabaqa fi ilmihi ta'ala, dan dia tidak akan masuk kecuali dari pintu yang memang sudah diketahui oleh Allah pada masa azali, sabaq, yang sudah didahului dalam pengetahuan Allah SWT. Artinya dia akan masuk ke dalam pintu surga walaupun dia dibuka semuanya, dia disuruh milih, tapi dia tidak akan masuk kecuali pintu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuknya. Ilmi annahu yadkhul minhu, bahwasanya dia akan masuk dari pintu itu, bi ayyuzayyinahu lahu wa yuzahidahu fil baqi, dengan cara Allah akan menghias pintu itu untuknya sehingga dia tertarik, wa yuzahidu, dan dia Allah akan membuat dia merasa cukup dari pintu yang lain,
Nah, di pintu yang walaupun semua pintu surga dibuka, tapi dia akan masuk lewat pintu yang mana Allah telah menghias pintu itu untuknya. Artinya Allah memang sudah menetapkan dia akan masuk lewat pintu itu. Dan akan Allah jadikan dirinya merasa cukup dari pintu-pintu yang lain, sehingga dia akan memilih pintu tersebut yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia paham pada hakikatnya, walaupun dia memilih, tetapi pilihan itu atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Ibnu Umar, dan dalam riwayat sahabat Ibnu Umar juga, kutiba fi zumratil ulama, dia orang yang tadi menukil 40 hadis dan menyampaikannya 40 hadis berkaitan tentang urusan umat. Maka kutiba, dia akan dicatat dalam rombongan para ulama. Ai dhumma ilaihim, artinya digabungkan dengan mereka para ulama. Jadi masuk dia. Walaupun dia bukan seorang alim, tapi dimasukkan dalam rombongan para ulama. Wa faidatu dzalika, dan faedahnya apa kok dia dimasukkan dalam rombongan para ulama? Ayakuna lahu ajrun min nau'i ujurihim, agar dia orang penulis hadis tadi memperoleh pahala dari macam pahala mereka para ulama. Juga dia juga digabungkan dengan para ulama supaya dia juga memperoleh pahala yang diperoleh oleh para ulama, karena dia berada dalam kumpulan para ulama, sehingga dia pun akan memperoleh pahala, memperoleh keistimewaan yang diperoleh oleh para ulama. Ini maksud dihimpun itu. Wa husyira fi zumrati syuhada, dan dia juga akan dihimpun, tercatat dalam golongan para ulama dan dihimpun dalam rombongan para syuhada juga. Ini fadilahnya itu orang yang menulis hadis. Dihimpun dalam rombongan para syuhada, fayu'ta mithla mana, sehingga dia akan diberi seperti kedudukan para syuhada. Dia juga akan diberi seperti kedudukan para syuhada. Bal qila, bahkan dikatakan innahu ya'khudhu thawaban aksara minhum. Sesungguhnya dia orang yang menjaga hadis Nabi tadi, menulis dan menyampaikannya. Sesungguhnya dia memperoleh pahala yang lebih banyak. Ya'khudh thawaban, ya'khudh ini yahsul, memperoleh pahala yang lebih banyak dari mereka para syuhada malah. Justru dia memperoleh pahala yang lebih banyak daripada syuhada. Faqad warada, telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, karena sungguh telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, annahu yuzanu midadul ulama, bahwa akan ditimbang tinta-tintanya para ulama, ay al-hibrul ladzi yaktubuna bihi. Midad yaitu tinta yang mereka pakai menulis, tinta yang mereka para ulama menulis bihi dengannya, bihi bil hibir, fayarjahu ala damis suhada, sehingga tinta ulama itu unggul atas darahnya para syuhada. Jadi tinta yang dipakai ulama itu menulis, tinta yang dipakai oleh para ulama menulis, ditimbang dengan darahnya para syuhada, ternyata masih unggul tinta ini, masih unggul tinta, sehingga orang yang menulis hadis tadi, meskipun dia bukan seorang ulama, dia menulis hadis, kemudian disebarkan, sampaikan kepada umat, maka dia akan memperoleh kedudukan para syuhada. Dihimpun bersama para syuhada. Wa jumi'a baina hadhihi riwayat, dan telah dikumpulkan di antara riwayat-riwayat ini, bi anna hufazal arba'in mukhtaliful maratib. Bisa dikumpulkan di antara riwayat-riwayat ini bahwa orang yang menjaga, para hufat, para orang yang menjaga 40 hadis, menjaga tadi dengan menukil dan menyampaikannya kepada umat, bukan berarti dia hafal, tapi cukup dia meriwayatkannya, menyampaikannya pada umat, ini berbeda-beda martabatnya. Kalau dikumpulkan, kan ada beberapa hadis dia digolongkan dalam golongan para ulama. Ada juga dihimpun dalam golongan para syuhada. Ada juga dia memperoleh pahala seperti pahala ulama dan pahala fuqaha. Jadi ada beberapa riwayat. Di sini diambil kesimpulan bahwa huffazul hadis, para penulis hadis pun dia kedudukannya bertingkat-tingkat. Ada yang dihimpun bersama syuhada, ada yang digolongkan bersama para ulama, ada hanya mendapat pahala seperti para ulama, para fuqaha saja. Jadi bertingkat-tingkat, berbeda-beda martabatnya.